Hai teman-teman pecinta tanaman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga keadaan teman-teman semua di rumah baik-baik saja. Ya, kali ini teman-teman kita kembali akan sharing tentang topik bagaimana cara pemupukan anggrek dengan pupuk kimia untuk pemula. Ya, hal ini karena di video sebelumnya banyak sekali request tentang topik ini ya Bang, tolong buat bagaimana cara pemupukan dengan pupuk kimia, karena anggrek saya pupuk malah kuning, tidak mau berbunga, dan ada juga yang mati. Jadi terus tonton videonya sampai habis ya. Ya, disclaimer, jadi dibuatnya video ini tujuannya hanya untuk sharing saja, tidak ada niat untuk menggurui siapapun. Kita sama-sama belajar di sini, oke? Dan informasi yang terkandung di dalam video ini berasal dari berbagai literasi yang saya baca, diskusi dengan teman-teman pecinta anggrek lainnya, dan tentunya yang paling penting pengalaman saya pribadi. Jadi lanjut. Ya, tips yang pertama adalah sesuai kebutuhan. Jadi apa itu sesuai kebutuhan teman-teman? Jadi teman-teman, ketika anggrek dalam kondisi belum dewasa dan belum waktunya berbunga, maka pupuk yang diberikan adalah pupuk pertumbuhan. Contohnya seperti anggrek yang ada di depan kita ini, anggrek dalam usia remaja. Nah, ketika teman-teman ingin memupuk anggrek dalam usia remaja, maka pupuk yang digunakan adalah pupuk pertumbuhan. Apa itu gunanya pupuk pertumbuhan? Jadi pupuk pertumbuhan itu berguna untuk pertumbuhan, baik itu pertumbuhan batang, akar, dan daun teman-teman. Ya, ini adalah salah satu contoh pupuk pertumbuhan teman-teman. Pupuk pertumbuhan itu biasanya ditandai dengan kemasan yang berwarna hijau seperti yang di sebelah kiri. Pupuk pertumbuhan ini fungsinya adalah untuk memupuk anggrek usia remaja sampai dengan usia siap bunga. Juga biasanya digunakan untuk anggrek pasca bunga atau anggrek yang baru selesai berbunga. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu contoh anggrek pasca bunga atau anggrek setelah berbunga. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa anggrek pasca bunga atau setelah berbunga itu diberikan pupuk pertumbuhan, bukan pupuk pembungaan? Jawabannya adalah ketika berbunga, anggrek telah menghabiskan banyak energi untuk kelangsungan bunganya teman-teman. Jadi, anggrek membutuhkan recovery stamina dan nutrisi untuk kembali berbunga. Maka dari itu, diberikanlah pupuk pertumbuhan. Lalu, bagaimana dengan pupuk pembungaan? Ya teman-teman, pupuk pembungaan biasanya ditandai dengan kemasannya yang berwarna merah seperti yang di sebelah kanan. Pupuk ini biasanya diberikan untuk anggrek dewasa yang siap bunga. Jadi, ketika teman-teman mempunyai anggrek dewasa seperti yang ada di depan kita ini, maka yang diberikan adalah pupuk pembungaan. Jangan tertukar ya, jangan memberikan pupuk pembungaan pada anggrek yang masih remaja atau anggrek yang belum dewasa. Ya, tips yang kedua adalah sesuai dosis. Apa itu sesuai dosis teman-teman? Jadi sesuai dosis itu memberikan pupuk kepada anggrek sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan di dalam kemasan. Jadi jangan sembarang saja menakar pupuk ketika diberikan kepada anggrek ya teman-teman, karena akibatnya bisa fatal seperti yang ada di gambar di depan kita. Meskipun tidak semuanya ini karena pupuk, tapi gambarannya mendekati seperti ini. Bahkan jika dosisnya terlalu tinggi, dapat mengakibatkan anggrek menjadi almarhum atau mati loh teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati ya saat menakar. Untuk mengetahui penggunaan dosis pupuk secara tepat ya teman-teman, sebaiknya kalian membaca cara penggunaan yang ada di masing-masing kemasan pada pupuk. Karena setiap pupuk mempunyai takaran dosis yang berbeda-beda. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa memanfaatkan sendok makan seperti saya. Dalam 1 sendok makan bisa menampung cairan kurang lebih 5 ml. Jadi, tinggal teman-teman akumulasikan saja atau ditambah-tambahkan saja. Atau teman-teman bisa menggunakan benda-benda yang sudah memang memiliki takaran, sehingga takaran yang teman-teman lakukan benar-benar pas. Contohnya seperti
suntikan yang saya pegang ini teman-teman. Ingat, yang terpenting di dalam pemupukan adalah bukan banyaknya dosis yang diberikan, tapi pupuklah anggrek secara teratur dengan jeda waktu yang sudah ditentukan. Ya, tips nomor 3 adalah saat dan cara pemupukan. Menurut berbagai literasi, saat yang paling bagus untuk memupuk anggrek adalah pagi atau sore. Hal ini dikarenakan stomata tanaman terbuka pada saat ada sinar matahari pagi antara pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi dan pada saat matahari akan terbenam yaitu pukul 5 dan pukul 6. Nah, bentuk stomata itu kira-kira seperti ini kalau dilihat dari kaca pembesar. Jadi, dia ini banyak terdapat di bagian bawah daun anggrek ya teman-teman ya. Ya teman-teman, stomata anggrek yang terbuka akan lebih cepat menyerap unsur hara yang terkandung di dalam pupuk yang kita semprotkan, sehingga hasil yang akan kita dapatkan akan lebih maksimal. Ya, penyemprotan sebaiknya dilakukan ke seluruh bagian tanaman, terutama di bagian bawah daun di mana terdapat lebih banyak stomata daripada bagian atas daun. Nah, selain itu, pemupukan anggrek sebaiknya dilakukan menggunakan sprayer ya teman-teman. Karena jika teman-teman menggunakan gayung atau yang lain, pupuk akan lebih banyak terbuang dan susah untuk merata ke seluruh bagian anggrek. Sebelum penyemprotan dimulai, sebaiknya sprayer yang digunakan pun dengan setelan mulut sprayer yang berada pada posisi paling halus atau sering disebut dengan semprot kabut teman-teman. Ya, jika teman-teman belum mempunyai sprayer yang besar seperti ini, bisa menggunakan sprayer yang kecil saja ya, tidak apa-apa. Ya, sebelum pemberian pupuk, jangan lupa perhatikan cuaca ya teman-teman. Jika dirasa akan hujan, sebaiknya ditunda saja. Karena jika terkena hujan dalam kurun waktu sebelum sampai 3 jam setelah penyemprotan, dikhawatirkan pupuk yang tadi digunakan akan luntur ikut terbawa air, sehingga hasil yang akan didapatkan tidak akan maksimal teman-teman. Selain itu, ingat, gunakanlah barang-barang yang memang khusus untuk berkebun ya teman-teman. Jangan menggunakan wadah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai wadah pupuk. Karena walaupun sudah dicuci, dikhawatirkan sisa-sisanya tetap akan terserap oleh tubuh yang akan menyebabkan penyakit di suatu hari nanti. Ya, sebelum kita mulai menyemprot, jangan lupa menggunakan masker, kemudian topi ya. Hal ini berguna untuk meminimalisir berbagai partikel kecil dari pupuk untuk terhirup atau menempel di tubuh kita. Gunakan juga baju-baju dan celana panjang ya teman-teman. Jadi partikel-partikel tersebut tidak langsung kena ke kulit kita seperti itu. Ya, di lokasi penyemprotan juga pastikan ya hewan-hewan peliharaan kesayangan kalian juga sudah menjauh semuanya agar tidak terkena dari pupuk, karena bisa berbahaya juga untuk hewan peliharaan ya teman-teman ya. Oke. Ya, jika semuanya tadi sudah dilakukan, kita bisa langsung saja segera memulai pemupukan ya. Jangan lupa caranya tadi, semprot ke seluruh bagian tanaman, media tanam, batang, daun, bagian bawah daun juga yang banyak stomatanya juga jangan lupa disemprot ya teman-teman. Ingat, ketika penyemprotan terjadi, ketika angin banyak, perhatikan arah angin ya. Jangan sampai kalian nyemprotnya itu melawan arah angin. Nanti partikelnya itu akan kembali ke badan kita ya. Nanti bahaya seperti itu ya teman-teman ya. Paham lah ya. Ya teman-teman, ketika sudah selesai penyemprotan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan dua-duanya ya. Ini karena saya pegang kamera saja, nanti off kamera saya cuci tangan dua-duanya. Kemudian kalau mau mandi nggak apa-apa. Jangan lupa alat-alatnya disingkirkan, terutama pupuknya ya, jauh dari jangkauan anak-anak, disimpan di tempat yang kering seperti itu biar tidak rusak juga ya teman-teman. Oke, mantap. Ya, yang keempat adalah durasi. Maksud dari durasi di sini adalah dalam pemupukan jangan sampai keseringan ya teman-teman. Sebaiknya pemupukan pada anggrek tidak dilakukan setiap hari, terutama untuk pupuk kimia. Dalam berbagai literasi disebutkan,
jika sebanyak-banyaknya pemupukan dilakukan itu maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Karena apa? Banyak sekali kerugian loh jika keseringan memberikan pupuk tanpa penjadaan waktu yang tepat. Di antaranya, anggrek bisa menjadi ketergantungan dengan pupuk, anggrek susah berbunga, kemudian mudah terserang penyakit, sampai pada kematian pada tanaman. Atau jika teman-teman ingin praktis ya, teman-teman bisa menggunakan pupuk slow release. Jadi teman-teman, pupuk slow release ini merupakan pupuk dengan kelarutan hara yang rendah dan dapat menyediakan hara secara gradual atau terus-terusan seperti itu ya, untuk waktu yang panjang. Ya, dengan penggunaan pupuk sejenis ini, teman-teman tidak perlu setiap minggu memberikan pupuk. Jadi ada waktunya seperti 3 bulan kemudian, seperti itu ya. Praktis kan? Ya, tips nomor 5 adalah jenis pupuk. Maksud dari jenis pupuk di sini adalah teman-teman, kita akan tampilkan jenis-jenis pupuk yang sudah lumrah digunakan dalam memelihara anggrek. Ya, kalau misalkan di dalam list ini pupuk yang teman-teman gunakan itu tidak terlampir, teman-teman bisa komen di bawah ya nama pupuknya apa. Ya, yang pertama itu ada Gaviota ya teman-teman. Jadi lumrah digunakan juga. Kemudian Growmore kalau teman-teman mau membeli juga bisa. Selain itu ada Dekastar tadi yang slow release ya, susah banget ngomongnya. Migro juga bisa. Kemudian ada juga Gandasil, kemudian Super Grow, KNO3, MKP dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa beli. Selain dari itu juga tidak apa-apa ya, yang penting rekomendasi untuk anggrek ya teman-teman ya. Ya, cara membelinya itu gampang ya. Kalau misalkan di dekat rumah teman-teman ada toko pertanian, datang aja langsung. Kalau misalkan males ya teman-teman bisa buka aplikasi pembelian online ya. Di sini ada, saya buka Shopee nih. Jadi teman-teman bisa buka Shopee, ketik Growmore, ini akan muncul noh. Kalau misalkan teman-teman mau beli Growmore ya, banyak di sini. Tinggal disesuaikan saja dengan tempat tinggal teman-teman. Harganya juga bervariasi ada di situ. Jadi teman-teman tinggal beli aja ya. Seperti itu ya. Ya, selain di Shopee juga kalau misalkan teman-teman punya kenalan di Facebook atau Instagram juga bisa beli di situ ya teman-teman. Jangan lupa kalau bingung chatting aja penjualnya, tanya yang mana pupuk pembungaan, yang mana pupuk pertumbuhan ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka videonya, di like, nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya di dislike juga nggak apa-apa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Selamat berkebun. Dah.